Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat atas kesempatan dan waktunya. Baik, pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai tim pemerintah dan akan membahas mosi Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sebelum saya menyampaikan argumen, izinkan saya menyampaikan definisi dari sikap apatis, politik, dan tidak bermoral. Menurut KBBI, apatis memiliki arti acuh, tidak peduli. Jadi, apatis dapat diartikan sebagai suatu sikap tidak peduli dengan segala hal yang terjadi di sekitarnya, maupun dalam lingkup yang lebih luas. Karena itu, seseorang yang memiliki sikap apatis lebih cenderung senang atau menikmati dunianya sendiri, sehingga ia tidak peduli dengan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Adapun politik adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara, ataupun cara orang yang berkehidupan kelompok membuat keputusan. Maka dari itu, politik juga disebut sebagai sebuah kesepakatan antar manusia sehingga mereka bisa hidup bersama dalam kelompok seperti suku, kota, atau negara. Kemudian, bagaimana seseorang dikatakan tidak bermoral? Apabila tingkah laku mereka berlawanan dengan moralitas yang berlaku dalam masyarakat, dan tentu saja bersikap apatis terhadap politik merupakan perilaku yang tidak bermoral. Dewan Juri yang terhormat, mengapa mosi ini sangat penting untuk kita bahas? Yang pertama, sikap apatis juga kita jumpai dalam wilayah politik. Apatis memang bukan hal yang baru di dunia politikan, khususnya di Indonesia. Apatisme politik sudah ada sejak dulu, namun baru mulai kita bahas ketika masa reformasi dimulai. Hingga kini, apatisme politik tetap menjadi suatu hal yang masih layak untuk dibahas, apalagi saat ini era serba digital, di mana setiap orang bebas mengakses informasi dan bebas menyuarakan pendapat di media sosial. Yang dikhawatirkan adalah apabila sikap apatis ini terjadi di kalangan anak muda, padahal anak muda sebagai cikal bakal penerus bangsa dan sangat dibutuhkan bagi kemakmuran bangsa. Para kaum muda ini diharapkan mempunyai ide-ide yang kreatif untuk bisa merubah bangsa ini menjadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, apatisme politik baik di negara yang sudah mapan dengan demokrasi maupun yang masih dalam proses konsolidasi seperti Indonesia jelas tidak menguntungkan. Dalam konteks Indonesia, apatisme politik dapat mengakibatkan kian terbengkalainya agenda-agenda konsolidasi demokrasi seperti pemberdayaan pranata dan institusi demokrasi semacam partai politik, lembaga perwakilan rakyat, dan penegakan hukum di Indonesia. Maka dari itu, saya menyetujui Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Alasan kenapa kami menyetujui mosi ini adalah Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan buruknya kinerja lembaga politik menjadi faktor terbesar munculnya sikap apatis masyarakat. Dari 2.290 orang yang menjadi responden survei, sebanyak 67% mengaku tidak tertarik dengan segala hal yang berkaitan dengan politik. Mengapa demikian? Sebab budaya politik di Indonesia bukan lagi murni sebagai budaya politik partisipatif. Kemunculan warga yang apatis semakin besar pasca Orde Baru. Hubungan pemilih dengan yang dipilih baik partai maupun calon yang bertarung dalam politik semakin berada dalam jarak yang sulit untuk dipersatukan. Kondisi inilah yang membuat partisipasi politik masyarakat menjadi semakin rendah. Selama ini, fokus lembaga penyelenggara partai politik dan aktor politik hanya pada bagaimana meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum. Berbagai strategi telah dijalankan, mulai dari meningkatkan literasi politik warga, membentuk relawan demokrasi, bahkan sampai pada tahap mobilisasi warga saat pemilihan. Namun tingkat golput tidak kunjung menurun. Bagaimana masyarakat dapat menaruh kepercayaan pada pemerintah, sementara tidak ada usaha dari politisi dan partai politik untuk mementingkan rakyat. Selain itu juga, informasi yang diperoleh masyarakat melalui internet ternyata juga berpengaruh terhadap sikap apatis publik terhadap politik. 72% responden menyimpulkan bahwa politisi cenderung berbicara tentang kebaikan dirinya. Dengan demikian, membuat masyarakat pesimis politisi akan memenuhi janji politiknya dan menuding politisi sebagai sekumpulan orang yang mengejar keuntungan pribadi. Baik Dewan Juri terhormat, di balik itu semua terdapat upaya yang bisa kita lakukan dari segi pemerintahan. Salah satunya menyediakan akses atau fasilitas yang memadai kepada pemuda untuk mendukung kegiatan politik. Di antaranya memberikan pendidikan atau sosialisasi politik, lalu generasi muda dibina untuk memiliki kemampuan menyaring informasi terkait politik di media sosial agar memahami tindakan elit politik. Maka dari itu, anak muda dituntut untuk bersikap aktif dalam membantu pemerintahan dan memberikan masukan kepada pemerintah. Jangan hanya berdiam diri, namun kita harus berpikir kritis untuk ikut serta menjaga persatuan bangsa dan jangan sampai terpecah belah hanya karena pilihan yang berbeda. Karena sebentar lagi Indonesia akan memasuki tahun politik di mana generasi milenial dituntut untuk selektif memilih calon pemimpin dan berani menolak politik uang. Untuk menentukan pilihan bukanlah hal yang mudah, namun tidak memiliki pilihan bukanlah sikap yang bijak. Anak muda juga memiliki peran politiknya. Pemikiran anak muda yang mempunyai ambisi ingin memajukan bangsa itu patut diapresiasi. Mulai dari sekarang, anak muda Indonesia harus aktif berpolitik, bisa dengan ikut serta dalam pemilihan umum atau menyampaikan aspirasinya, tentu tidak dengan kekerasan, agar demokrasi berkualitas dapat terwujud dan bisa melahirkan sistem pemerintahan yang lebih baik lagi. Baik Dewan Juri yang terhormat, dari hal tadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat bersikap apatis terhadap politik di Indonesia.
Faktor pertama adalah faktor internal. Hal ini menyangkut dinamika pemahaman yang terbangun pada masyarakat dalam membentuk pola pikir dan persepsi mereka terhadap politik di Indonesia. Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor ini lebih kompleks dari faktor internal. Faktor yang mempengaruhi apatisme politik secara umum, seperti buruknya para pelaku politik, buruknya pelayanan publik, banyaknya pejabat yang melakukan korupsi, keamanan yang kurang kondusif, pemilu tidak bisa menghasilkan pejabat yang bermartabat, dan hukum yang jauh dari rasa keadilan. Sehingga upaya pemerintah harus lebih maksimal lagi dan dapat membangun kepercayaan masyarakat sehingga meningkatkan citra politik di masyarakat. Maju tak gentar, membela yang benar. Semangat pemuda harus selalu ada untuk Indonesia dan pergerakan pemuda. Dengan hal ini, saya bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.